Tidak bisa dan tidak boleh Mahkamah Konstitusi diintervensi oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Tidak bisa dan tidak boleh Mahkamah Konstitusi itu kemudian memutus suatu perkara berdasarkan perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kali ini yang pertama saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah buat saudara-saudara muslim dimanapun berada. Selamat merayakan hari kemenangan. Yang kedua, terkait satu berita yang cukup heboh kemarin. Jadi ada Ibu Megawati bersurat kepada MK jelang putusan Mahkamah Konstitusi terkait sidang sengketa Pilpres 2024. Jadi surat Ibu Megawati ini dikemas dalam bentuk opini, dikirim ke media gitu. Konon seperti itu ceritanya. Saya bacakan dari tribunjambi.com. Berikut isi surat Megawati Soekarno Putri. Rakyat Indonesia sedang menunggu dan akan mencatatkan dalam sejarah bangsa Indonesia apakah hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengambil keputusan sengketa pemilu presiden dan wakil presiden sesuai dengan hati nurani dan sikap kenegarawanan, ataukah membiarkan praktik elektoral penuh dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam kurung abuse of power dalam sejarah demokrasi Indonesia? Poin pertama ini sangat menyentuh perasaan ya. Sebuah curhatan yang sangat indah. Apakah hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengambil keputusan sengketa pemilu presiden dan wakil presiden sesuai dengan hati nurani? Aduh, hati nurani. Dan sikap kenegarawanan, ataukah membiarkan praktik elektoral penuh dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam kurung abuse of power dalam sejarah demokrasi Indonesia? Wow. Jadi yang pertama ini, saya pikir Ibu Megawati salah paham. Ibu Megawati seperti masyarakat awam ya, yang nggak ngerti seperti apa mekanisme dalam proses hukum gitu. Saya pikir hal yang paling penting dalam suatu persidangan dan yang paling penting sebagai penentu keputusan para hakim adalah bukti-bukti yang dihadirkan. Apakah bukti-bukti itu secara meyakinkan menyokong dalil-dalil yang diajukan ataukah tidak? Ya kan? Jadi tidak serta-merta para hakim itu menggunakan hati nuraninya, atau dengan kata lain menggunakan perasaannya untuk mengambil keputusan dalam persidangan. Apapun keputusan para hakim, saya pikir tidak akan jauh-jauh daripada bukti-bukti yang kemudian dihadirkan dan ditunjukkan untuk menguatkan dalil-dalil kita gitu. Nah, saya pikir ini adalah bentuk kegelisahan Ibu Megawati. Gelisah kenapa? Karena kalau kita melihat runutan daripada sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, dari awal semua dalil, semua argumentasi itu dapat dimentahkan dengan mudah oleh tim kuasa hukum pasangan Capres-Cawapres 02 atau Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Ya kan? Kemudian dari kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD ngotot agar ada
4 menteri yang juga dihadirkan untuk dimintai keterangan. Jadi saya pikir para majelis hakim yang mulia Mahkamah Konstitusi ini sudah cukup toleransi, ya kan? Sudah cukup toleran terhadap kubu 03 atau tim kuasa hukum kubu Ganjar Mahfud. Jadi mereka mendesak agar beberapa menteri itu, 3 atau 4 menteri itu dihadirkan di Mahkamah Konstitusi untuk memberi keterangan. Mungkin dengan harapan keterangan dari para menteri itu dapat menguatkan dalil-dalil yang mereka ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ya, tentu saja itu menjadi harapan mereka, karena nggak mungkin mereka tidak berharap seperti itu, lantas mereka ngotot agar para menteri itu dihadirkan, begitu. Tetapi saya pikir kehadiran 4 menteri di Mahkamah Konstitusi itu menjadi bencana tersendiri. Menjadi bencana tersendiri bagi kubu Capres-Cawapres 03 Ganjar Mahfud, ya kan? Karena seperti tadi yang saya bilang, dengan harapan keterangan yang diberikan oleh 4 menteri yang dihadirkan di Mahkamah Konstitusi tersebut dapat menguatkan dalil-dalil aduan mereka atau permohonan mereka di Mahkamah Konstitusi. Ternyata tidak. Justru keterangan dari keempat menteri itu secara tegas membantah, bahkan mementahkan tuduhan mereka terhadap kubu 02 maupun juga tuduhan-tuduhan mereka terhadap Presiden Jokowi secara khusus. Jadi ini kemudian menimbulkan kegelisahan di hati Ibu Megawati, ya. Nah, tahap demi tahap persidangan Mahkamah Konstitusi itu saya pikir tidak ada bagian yang menguatkan atau tidak ada bagian yang mengunggulkan tim kuasa hukum pasangan Capres-Cawapres 03 maupun tim kuasa hukum pasangan Capres-Cawapres 01 gitu. Nggak ada yang menguatkan. Sebaliknya, segala dalil mereka itu mudah sekali dipatahkan oleh baik tim kuasa hukum pasangan 02 maupun juga para saksi ahli yang dihadirkan oleh kubu 02 gitu. Jadi yang pertama, menurut saya Ibu Megawati Soekarno Putri salah paham di sini. Mungkin Ibu Megawati berpikir bahwa Mahkamah Konstitusi ini dibentuk di era kepemimpinan Ibu Megawati sebagai Presiden Republik Indonesia, sehingga bisa diintervensi oleh Ibu Megawati gitu ya. Mungkin dia berpikir seperti itu. Ataukah Ibu Megawati ini merasa bahwa Mahkamah Konstitusi itu milik pribadinya? Apakah demikian, saudara-saudara? Mengingat bahwa kalau kita bicarakan tentang perubahan undang-undang terkait syarat Capres-Cawapres, persoalan yang melibatkan Mas Gibran Rakabuming Raka bukan yang pertama. Yang pertama itu kan Ibu Megawati Soekarno Putri, ya kan? Karena dahulu syarat pendidikan untuk untuk layak menjadi capres atau cawapres itu minimal strata 1, ya kan? Tetapi ketika Ibu Megawati akan maju sebagai calon presiden Republik Indonesia, merujuk kepada syarat capres-cawapres yang diundangkan, Ibu Megawati tidak layak gitu. Ibu Megawati tidak memenuhi syarat, sehingga norma pasal undang-undang yang mengatur tentang syarat pendidikan capres-cawapres itu kemudian digugat, ya, dan syarat itu diturunkan dari yang minimal strata 1 menjadi minimal SMA. Nah, baru kemudian Ibu Megawati itu bisa menjadi capres
Mengingat Ibu Megawati lulusan SMA, tidak kuliah. Jadi isu syarat capres-cawapres yang kemarin sangat menyudutkan, bahkan mengucilkan Mas Gibran Raka Buming Raka, diisukan karena ada pamannya di Mahkamah Konstitusi, sehingga ini dapat diartikan sebagai nepotisme, gitu kan. Kasihan ya, padahal Mas Gibran Raka Buming Raka bukan yang pertama, gitu. Yang pertama itu Ibu Megawati Soekarno Putri, tetapi sudahlah. Yang pasti bahwa Mahkamah Konstitusi tidak akan dan tidak boleh diintervensi oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan Mahkamah Konstitusi tidak akan dan tidak boleh memutuskan sebuah perkara hanya berdasarkan perasaan. Tidak boleh. Harus berdasarkan bukti-bukti yang ada. Nah, nyatanya bukti-bukti yang coba dihadirkan, yang coba dipaparkan oleh baik kubu pasangan Capres-Cawapres 03 maupun oleh kubu pasangan Capres-Cawapres 01 tidak kuat. Dan semuanya dimentahkan dengan mudah. Lalu apakah kita akan memaksa Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara sengketa Pilpres 2024 itu berdasarkan perasaannya? Hanya karena Mahkamah Konstitusi dibentuk dan didirikan di era kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia ke-5, sehingga Mahkamah Konstitusi harus diintervensi oleh Ibu Megawati dan kemudian memutus perkara sengketa Pilpres 2024 berdasarkan perasaan. Saya pikir tidak bisa seperti itu. Nah, dan sekaligus untuk bagian pertama ini saya mau menyampaikan kepada Ibu Megawati, jangan coba mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Ya. Betul bahwa rakyat Indonesia sekarang sedang menanti keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024 yang sementara bergulir di Mahkamah Konstitusi. Tapi penantian masyarakat Indonesia tidak berpihak kepada Ibu Megawati Soekarno Putri dan Partai PDIP. Itu poin pertama. Kita lanjut. Di tengah perhatian lahirnya keadilan sejati di Mahkamah Konstitusi, perhatian saya tertuju pada sebuah patung Dewi Keadilan. Patung itu ditaruh di samping meja ruang rapat kediaman saya agar mengingatkan pentingnya keadilan hakiki tanpa balutan kepentingan lain kecuali keadilan itu sendiri. Patung Dewi Keadilan yang saya beli ketika di Amerika Serikat itu, apa hubungannya, apa kait-mengaitnya? Mengandung beberapa pesan kuat. Pertama, mata Dewi Keadilan tertutup kain. Mata tertutup menghadirkan keadaan gelap agar tak tersilaukan oleh apa yang dilihat mata. Dengan mata tertutup itu terjadi dialog dengan hati nuraninya dalam memutus perkara dengan tidak membedakan siapa yang berbuat. Kedua, pertimbangan keadilan sebagai cermin keadilan substantif. Ketiga, pedang yang diturunkan ke bawah menegaskan bahwa hukum bukanlah alat membunuh, tetapi didasarkan pada norma etika, kesadaran hukum, dan tertib hukum serta keteladanan para aparat penegak hukum. Alangkah indahnya Dewi Keadilan. Bagi bangsa Indonesia, pentingnya keadilan dalam seluruh kehidupan bernegara tercermin dalam Pancasila. Sebab Pancasila lahir sebagai jawaban atas praktik hidup eksploitatif akibat kolonialisme dan imperialisme. Pancasila merupakan falsafah pembebasan yang terlahir dari dialog kritis antara Bung Karno dan Pak Marhain. Dari situlah gagasan keadilan itu ditempatkan secara ideologis. Apa-apaan ditarik-tarik ke Bung Karno. Semua orang juga tahu, Bu, Bung Karno itu ayah kandung Ibu, ayah biologis. Konon orang tua biologis belum tentu orang tua ideologis, ya kan? Keadilan dalam perspektif ideologis harus dijabarkan ke dalam supremasi hukum, budaya hukum, tertib hukum.
institusionalisasi lembaga penegak hukum, dan keteladanan aparat penegak hukum menjadi kesatuan supremasi hukum. Sumpah Presiden dan Hakim Mahkamah Konstitusi menjadi bagian dari supremasi hukum. Namun, bagi Hakim Mahkamah Konstitusi, sumpah dan tanggung jawabnya lebih mendalam dari sumpah Presiden. Karena itulah persyaratan menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi juga lebih berat, yakni tidak hanya menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan dengan seluruhnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar, tetapi juga ditambahkan syarat lainnya, yakni memiliki sikap kenegarawanan. Dengan sikap kenegarawanan tersebut, Hakim Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab terhadap terciptanya keadilan substansif dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai hal yang paling utama. Wow. Dengan tanggung jawab ini, keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi atas sengketa pemilu presiden dan wakil presiden dalam kurung Pilpres sangat ditunggu rakyat Indonesia. Apakah keadilan substantif dapat benar-benar ditegakkan atau sebaliknya semakin terseret ke dalam pusaran tarik-menarik kepentingan kekuasaan politik? Budayawan dan rohaniawan Frans Magnis, Romo Magnis ini ya, disinggung juga, Suseno, menyampaikan bahwa ada unsur-unsur yang merupakan pelanggaran etika serius dalam pelaksanaan Pilpres 2024. Sedikit menyinggung tentang Romo Magnis ini ya. Jadi saya di sini orang Kristen, ya kan? Saya orang Kristen dan saya harus jujur dan tegas mengatakan bahwa saya menyesalkan sekali keterangan Romo Magnis di sidang Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena Romo Magnis tanpa mendasari argumennya dengan satu pandangan yang logis, ya. Logis menurut mereka, menurut para pemangku kepentingan gitu. Logis menurut partai PDIP, logis menurut Ibu Megawati, Hasto Kristianto dan lain-lain yang memiliki kepentingan dalam persoalan kalah menangnya Pilpres 2024 ini. Bagi mereka itu logis. Bagi saya orang Kristen, keterangan Romo Magnis tanpa didasari atas pandangan yang logis. Bahkan kalau kita berbicara etika, menurut saya Romo Magnis tidak beretika sekali. Kenapa? Menuduh seorang presiden, menuduh seorang kepala negara semacam tindakan mencuri. Apakah mencuri ini suatu perbuatan terpuji? Tidak. Mencuri adalah suatu perbuatan tercela. Lalu, apakah Romo Magnis merasa sudah mematuhi prinsip-prinsip etika ketika mengatakan bahwa seorang kepala negara itu telah melakukan suatu tindakan yang sama seperti mencuri, suatu perbuatan yang sangat tercela itu? Jadi sebagai orang Kristen di sini, saya menyesal sekali dengan keterangan Romo Magnis. Kalau kita berbicara tentang agama, ya, dalam tuntunan agama Kristen, Bible ada tuntunannya di sana. Kalau pemimpinmu salah, ya, tegur dia. Tapi melihat dulu ke dalam diri kita, apakah kita punya kapasitas? Ini kan kita bicara etika, ya kan? Anda bicara etika, tetapi dengan tidak menyadari seperti apa kapasitasmu, Anda juga telah melanggar etika di bagian itu. Ketika Anda tidak menyadari kapasitasmu, apakah Anda pantas atau layak menegur seorang kepala negara? Dengan tidak menyadari kapasitasmu itu saja Anda telah menciderai etika. Nah, bagaimana mungkin Anda menekankan tentang etika di saat Anda sendiri menciderai apa yang disebut etika itu? Jadi, sebagai bagian dari umat Kristen, saya secara pribadi sangat menyayangkan keterangan Romo Magnis tanpa didasari oleh pandangan yang logis, kemudian menuduh Presiden Jokowi telah melakukan suatu tindakan tercela, tak tanggung-tanggung dituduhnya seperti mencuri. Begitu.
Jadi Ibu Megawati kalau menyinggung tentang Romo Magnis, saya pikir mungkin lebih tepatnya Ibu Megawati melayangkan surat ini kepada Romo Magnis sebagai bentuk curhat itu. Ibu Megawati silakan curhat kepada Romo Magnis, ya kan? Dan kemudian Ibu Megawati minta agar curhatannya itu, ya, perasaannya itu diadili oleh Romo Magnis. Karena yang berlaku dalam suatu persidangan, kalau berbicara tentang proses hukum, putusan apapun tidak akan jauh-jauh daripada bukti-bukti yang dihadirkan. Apakah bukti-bukti itu menyokong dalil-dalil aduan dalam petitum, dalam permohonan, ataukah tidak? Itulah yang akan menjadi faktor utama penentu putusan para hakim. Bukan perasaan. Ketika antara pihak penggugat dan pihak yang digugat, atau pihak pemohon dan pihak termohon, itu sama kuat misalkan ya, sama kuat dalam perhelatan persidangan tersebut, disitulah para hakim akan menggunakan atau melibatkan unsur keyakinan hakim. Tapi dalam persidangan sengketa Pilpres 2024, saya kira jelas bukti-bukti yang dihadirkan, bukti-bukti yang tidak berkualitas, yang tidak menyokong dalil-dalil dalam petitum mereka. Tuduhan-tuduhan mereka terhadap pemerintah, terhadap presiden, kekuasaan, terhadap aparat segala macam, dimentahkan semua. 03 yang ngotot menghadirkan 3 menteri, 4 menteri dalam persidangan, berharap keterangan dari para menteri itu dapat menguatkan dalil-dalil permohonan mereka. Ternyata tidak juga. 4 menteri yang hadir dalam persidangan Mahkamah Konstitusi justru menjadi bencana tersendiri bagi pihak 03 maupun 01, ya kan? Lalu kenapa Ibu Megawati ini terkesan ya seperti ingin mengintervensi para hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara sengketa Pilpres 2024. Oke, kita lanjut dulu. Etika merupakan ajaran dan keyakinan tentang baik dan tidak baik sebagai cermin dari kualitas manusia sebagai manusia. Tuntutan dasar terhadap pentingnya etika dituangkan dalam ketentuan hukum, dan hal tersebut berlangsung terus dalam sejarah peradaban umat manusia. Tidak memperhatikan hukum yang berlaku sama saja dengan pelanggaran etika. Tanggung jawab penguasa seperti presiden terhadap etika sangatlah penting. Presiden memegang kekuasaan atas negara dan pemerintahan yang sangat besar. Karena itulah penguasa eksekutif tertinggi tersebut dituntut standar dan tanggung jawab etikanya agar kewibawaan negara hukum tercipta. Wow. Dalam tanggung jawab presiden itu, maka persoalan berkaitan dengan keselamatan seluruh bangsa dan negara berada di pundak presiden. Presiden berdiri untuk semua. Segala kesan yang menunjukkan bahwa presiden memperjuangkan kepentingan sendiri atau keluarganya adalah fatal. Sebab presiden adalah milik semua rakyat Indonesia. Apa yang disampaikan Frans Magnis Suseno, ini Frans Magnis lagi ini, menjadi landasan etis bagi hakim Mahkamah Konstitusi. Wow! Ibu Megawati bilang apa yang disampaikan oleh Romo Magnis ini menjadi landasan etika bagi para hakim. Ibu curhat sama Romo Magnis saja lah, Bu. Ya, putusan Mahkamah Konstitusi tidak akan dilandasi atas penyampaian dari Romo Magnis, tidak bisa. Kembali melihat kepada bukti-bukti yang ada, begitu. Untuk mengurai seluruh akar persoalan Pilpres yang berangkat dari nepotisme dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan presiden. Ini berat. Menempatkan etika dalam setiap keputusan Mahkamah Konstitusi sangatlah penting. Sebab Mahkamah Konstitusi hadir sebagai benteng keadilan terakhir dalam penyelesaian sengketa Pilpres atau pemilu. Keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi akan menjadi indikator penting apakah demokrasi yang berkedaulatan rakyat tetap eksis
atau justru perlombaan penyalahgunaan kekuasaan akan menjadi model kecurangan dan bisa direplikasi dalam pemilihan kepala daerah, pilkada serentak, hingga pemilihan umum yang akan datang. Temuan terjadinya penurunan kualitas demokrasi Indonesia telah berulang kali dikaji para peneliti. Indeks Demokrasi Indonesia menurut data Freedom House terus menunjukkan penurunan. Demikian juga menurut The Economy Intelligence yang menyimpulkan demokrasi Indonesia masih tergolong cacat. Berada pada peringkat ke-54 secara global, turun 2 peringkat dari tahun sebelumnya. Dengan mencermati berbagai laporan tersebut, kemampuan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pemilu tentu menjadi tolok ukur bagi peningkatan kualitas demokrasi. Sebab kecurangan tanpa efek jera akan semakin mematikan demokrasi. Keputusan hukum Mahkamah Konstitusi memiliki makna demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Agar sumber kecurangan tersebut dapat diungkap, Hakim Mahkamah Konstitusi dapat membedah sumber kegaduhan dalam kecurangan pilpres. Kecurangan pemilu sendiri tidak berlangsung tiba-tiba, ia lahir melalui serangkaian evolusi kecurangan. Saya kira sudah nggak penting lagi ya sisa-sisanya ini ya. Jadi Ibu Megawati Soekarno Putri yang saya hormati, berbicara tentang demokrasi, ya, berbicara tentang demokrasi yang berlandaskan atas kedaulatan rakyat, saya pikir sudah sudah jelas bahwa kedaulatan rakyat itu diakomodir oleh negara yang sudah diatur mekanismenya. Ya, mekanisme untuk mengakomodir kedaulatan rakyat itu yaitu melalui tempat pemilihan suara, bilik suara pencoblosan. Itulah mekanisme yang sah menurut undang-undang, bahwa itulah mekanisme untuk mengakomodir kedaulatan rakyat. Sehingga Ibu Megawati tidak perlu menjelaskan tentang demokrasi yang berlandaskan atas kedaulatan rakyat. Saya pikir demokrasi berlandaskan kedaulatan rakyat sudah tersalurkan di bilik suara Pilpres 2024. Oke, yang terakhir, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Megawati. Mengingat selama ini saya mengikuti segala narasi ocehannya Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, ya, narasi-narasi yang menjengkelkan, ya, narasi-narasi yang bikin masyarakat itu semakin jijik terhadap partai PDIP sebetulnya, ya kan? Tetapi saya mencoba untuk husnudzon, berpikir positif, bahwa tidak selamanya kehadiran pernyataan-pernyataan sikap yang diutarakan oleh Pak Hasto Kristianto itu adalah cerminan daripada sikap partai PDIP. Saya coba husnudzon seperti itu. Tetapi dengan surat Ibu Megawati ini, saya jadi mengerti bahwa segala kehadiran dan pernyataan-pernyataan sikap Pak Hasto Kristianto merupakan cerminan sikap daripada partai PDIP. Bahkan Ibu Megawati Soekarno Putri. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Saya pikir rakyat Indonesia cukup mengerti dengan munculnya surat Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya kembali menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak akan dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk Ibu Megawati Soekarno Putri. Apapun alasannya. Ya, tidak ada alasan Mahkamah Konstitusi untuk mau bersedia membuka peluang terhadap intervensi dari siapapun, termasuk juga Ibu Megawati. Siapapun tidak. Tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu, saya pikir Ibu seorang negarawan. Saya pikir Ibu lebih mengerti unsur apa saja yang lebih penting sebagai faktor penentu putusan dalam suatu persidangan kasus. Bahwa yang menjadi faktor penentu keputusan yang berkeadilan oleh para majelis hakim yang mulia adalah bukti-bukti yang kemudian dihadirkan. Apakah bukti-bukti itu jelas, menyokong dalil-dalil aduan, menyokong dalil-dalil permohonan, dan juga meyakinkan para hakim dan semua elemen yang terlibat dalam persidangan tersebut, ataukah tidak? Buktinya kan tidak.
Bukti-bukti yang dihadirkan tidak menguatkan, tidak menyokong dalil-dalil permohonan. Bukti-bukti banyak, bukti-bukti yang ngaco, bukti-bukti yang lucu, aneh, yang dipaksakan. Lalu apakah Ibu akan mengintervensi Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara sengketa Pilpres 2024 ini berdasarkan perasaan? Oh, karena Ibu Megawati bersurat seperti ini, maka kita harus menimbang seperti itu. Tidak bisa begitu, Bu. Tidak bisa. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan untuk Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya, Kristianto Yen Oni, keberatan. Tidak bisa dan tidak boleh Mahkamah Konstitusi diintervensi oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Tidak bisa dan tidak boleh Mahkamah Konstitusi itu kemudian memutus suatu perkara berdasarkan perasaan. Tambahan satu ya, saya pikir pihak Partai PDIP atau pihak pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud, pasangan Capres-Cawapres 03, ini malu-maluin sekali gitu. Ngotot menghadirkan beberapa menteri ke persidangan Mahkamah Konstitusi untuk dimintai keterangan dengan harapan bahwa keterangan dari para menteri itu dapat menguatkan bagian-bagian penting dalam dalil aduan, dalil permohonan di Mahkamah Konstitusi. Ya, ternyata malah jadi bencana. Itu kehadiran beberapa menteri, 4 menteri di Mahkamah Konstitusi malah menjadi bencana bagi kubu pasangan Capres-Cawapres 03 dan juga 01. Lalu, apakah dalam kondisi seperti ini kita harus memaksa Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara sengketa Pilpres 2024 itu dengan perasaan hati nurani? Tidak bisa, Bu. Saya pikir sekian. Saya Kristianto Yen Oni. Sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.